Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang ada dalam ruangan ini tidak semuanya beragama Buddha, namun Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti pembacaan doa secara agama Buddha. Saya yakin doa yang diucapkan dari agama apapun dengan satu tujuan membantu teman atau saudara yang telah meninggal berguna dan bermanfaat. Pertama, berguna dan bermanfaat bagi keluarga yang masih ditinggalkan, yang masih hidup, sebagai bentuk simpati, kepedulian kepada sesama manusia yang sedang dirudung duka, dirudung kesedihan karena berpisah dengan orang yang amat dicintai. Terima kasih toleransinya Bapak Ibu sekalian memberikan dukungan kepada almarhum. Ibarat seseorang melakukan satu perjalanan, seseorang harus mempunyai bekal. Bekal itu bisa dibawa sendiri berupa kebaikan-kebaikan yang pernah ditalam beliau semasa kehidupannya. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami di tengah-tengah keluarga, tentunya telah banyak mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk setia kepada istri, untuk membesarkan putra-putri beliau. Kebaikan-kebaikan yang tak terhitung, tak terukur itulah yang akan selalu menemani beliau kelahiran di alam-alam berikutnya. Kalau semasa kehidupannya melakukan kebaikan, pasti kelahiran yang akan datang itu bisa masuk alam surga. Tapi kalau kebaikannya kurang, itu bisa terlahir di alam neraka. Ya, sebetulnya dalam agama apapun itu tuh surga dan neraka itu ada. Cuma istilahnya kalau di tempat agama lain itu masuk surga, masuk neraka. Kalau di agama Buddha terlahir di surga, terlahir di neraka. Sebetulnya sama saja kata terlahir dengan kata masuk saja. Jadi semua agama mempercayai kehidupan yang akan datang. Di dalam agama Buddha bukan saja kehidupan yang akan datang yang dipercayai, yang diyakini, namun juga ada kehidupan yang lalu. Sebelum kita saat ini hidup, itu sudah ada yang lalu. Sebelum kita sebagai manusia saat ini terlahir saat ini, sudah pernah hidup yang lalu. Perbuatan-perbuatan yang lalu akan menentukan kehidupan saat ini. Kehidupan saat ini bersama-sama kehidupan yang lalu yang belum berbuah, itu akan mendukung atau membentuk kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang akan datang di mana? Bisa di alam bahagia, bisa di alam menderita, bisa di alam manusia lagi, bisa juga di alam surga. Apabila nanti ikatan masih kuat almarhum dengan keluarga saat ini, nanti bisa masuk lagi dalam keluarga lagi, bisa sebagai cucu atau cicit, hidup bersama lagi, ya. Jadi kelahiran-kelahiran di alam-alam berikutnya adalah buah kebajikan yang ditanam beliau semasa hidupnya. Namun Bapak Ibu sekalian, apa gunanya kita mendoakan, mendukung seseorang dalam doa dan pelimpahan jasa di dalam agama Buddha? Tidak selamanya bekal perjalanan itu mencukupi. Ada yang masih kurang. Kurangnya kebajikan ini akan mendorong seseorang terlahir di alam menderita. Kita tidak mengharapkan, tidak menginginkan almarhum terlahir di alam menderita. Ya, maka sebagai bentuk kepedulian kita yang telah meninggal, kita memberikan tambahan bekal. Bekal itu lewat doa-doa yang kita ucapkan ini. Apabila semasa kehidupan seseorang itu kurang kebajikannya, itu akan terlahir di alam penderitaan. Kemudian agar tidak terlahir di alam penderitaan, kita memberikan dukungan doa ini. Kenapa yang dipilih memberikan pelimpahan jasa doa itu hari yang 49 hari? Ya, ini ditulis dalam kitab suci, ya. Namun ada juga tidak, ya, tergantung patokan 49 hari. Ada yang setiap hari setelah meninggal itu didoakan terus. Ada yang memakai kelipatan 7, setiap 7 hari sekali,
ya 7 kali 7 berakhir 49 hari. Ada keluarga-keluarga Buddhis yang mendoakan leluhur yang baru saja meninggal 7 kali 7 dan diakhiri 49 hari. Kenapa yang diambil 49 hari? Karena 49 hari ini masa transisi, masa peralihan almarhum, arwah itu berakhir. Ya, karena akan berakhir, akan mengambil kelahiran berikutnya, maka kita dukung melalui doa-doa dan pelimpahan jasa ini. Ya, memang di kalangan umat Buddha ada satu kepercayaan, ada seseorang meninggal itu, begitu meninggalnya seseorang langsung tumimba lahir di tempat yang baru, langsung. Tidak ada tempat perhentian bagimu di perjalanan. Jadi tidak sempat mampir, langsung. Ya, itu bisa orang baik, bisa orang jahat. Orang yang terlalu baik dan terlalu jahat bisa spontan, ya. Spontan ke neraka, spontan ke surga. Namun ada juga ya yang menunggu 49 hari untuk kelahiran berikutnya ini. Maka dalam tradisi Buddha Mahayana 49 hari diyakini hari yang paling cocok untuk kelahiran berikutnya. Karena detik-detik pikiran terakhir atau perbuatan-perbuatan terakhir di saat menjelang kematian itu ternyata akan menentukan sekali arah atau wujud kelahiran di alam berikutnya. Kalau detik-detik terakhir itu pikirannya atau perbuatannya berbuat jahat, dia pun akan terlahir di alam-alam yang rendah. Kalau detik-detik terakhir kematian itu berbuat baik, pikiran-pikiran baik, ya akan terlahir di alam bahagia. Maka dalam beberapa agama itu di saat detik-detik terakhir, ya di saat pakai maut itu di saat mau menghadapi kematian itu ada yang mengundang beberapa rohaniwan agar pikirannya tidak kacau. Ya, di saat menghadapi kematian pikiran tidak kacau, didukung dengan doa-doa, dengan bacaan kitab-kitab suci atau nenfok kalau di dalam agama Buddha menyebut amitofo amitofo agar terlahir di alam surga bahagia. Sudah menjadi keinginan setiap orang hidup di dunia sejahtera bahagia panjang umur, kalau mati masuk surga.